Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, untuk memulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Yuk semuanya, tangannya di atas meja, duduk siap, tangan diangkat, kepala ditundukkan, berdoa mulai. Amin. Gimana kabarnya semuanya? Loh, kok pada loyo-loyo banget sih? Coba ya, sekarang kalau misalnya ibu bilang, gimana kabarnya semuanya? Kalian jawabnya, Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Tapi harus dengan semangat banget ya, pokoknya ya, ibu gak mau tahu, pokoknya kalian harus semangat banget ya. Masa pagi-pagi udah mau kayak gitu sih? Yuk, coba semuanya, ibu ulangin ya. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Coba-coba sekali lagi ya. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Nah, gitu kan cakep. Udah siap belajar belum? Udah pada siap belajar kan ya? Nah, pada pagi hari ini kita akan belajar mengenai tumbuhan, perkembangbiakan, adaptasi, dan proses kehidupannya dengan tujuan pembelajaran sebagai berikut. Ya, yang pertama yaitu peserta didik harus mampu menjelaskan apa itu yang dimaksud dengan tumbuhan. Yang kedua, yaitu peserta didik mampu menjelaskan macam-macam adaptasi tumbuhan. Yang ketiga, yaitu peserta didik harus mampu menjelaskan macam-macam perkembangbiakan tumbuhan. Dan yang terakhir, peserta didik harus mampu menjelaskan proses kehidupan tumbuhan. Coba ibu mau tanya nih, siapa di antara kalian yang tahu sebenarnya apa sih tumbuhan itu? Apa? Makhluk hidup? Oh iya, benar sekali, tumbuhan adalah makhluk hidup. Apa? Ada yang bisa jawab lagi? Apa? Oh iya, benar sekali, yang punya batang, daun, akar, pintar sekali. Nah, di sini ibu akan menjelaskan mengenai bagian-bagian tumbuhan terlebih dahulu ya. Yus, sekarang siapa yang tahu nih apa aja sih bagian-bagian dari tumbuhan itu? Coba yang bisa angkat tangannya. Ayo apa? Oh iya, benar sekali. Yang pertama itu ada akar. Terus siapa lagi yang bisa jawab? Apa? Oh iya, benar sekali. Yaitu ada daun. Yang lain gimana nih? Ada yang bisa jawab lagi nggak? Oh ya sudah, kalau tidak bisa, mari kita ibu akan jelaskan ya. Nah, di sini ibu punya gambar tumbuhan beserta dengan bagian-bagian tumbuhannya ya. Yang pertama ini ada akar, terus ada batang, ada buah, ada daun, ada bunga. Coba sekarang ibu tanya, siapa yang tahu apa sih fungsi akar? Apa? Benar sekali, yaitu untuk menancapkan tumbuhan ke dalam tanah. Terus akar itu juga berfungsi untuk menyerap air dan mineral dari dalam tanah. Terus habis itu juga ada lagi kalau misalnya pada tumbuhan seperti tanaman seperti wortel, lobak, ubi kayu, itu tuh akar tuh berfungsi untuk tempat menyimpan cadangan makanannya. Jadi akar itu adalah salah satu bagian tumbuhan yang sangat penting. Nah, akar itu terbagi menjadi dua loh, yaitu ada akar serabut dan akar tunggang. Kalau akar serabut itu akarnya bentuknya kecil-kecil, bener. Biasanya itu kalau misalnya akar serabut itu terdapat pada tumbuhan seperti padi, terus habis itu tebu, itu dia memiliki akar serabut. Kalau akar serabut itu ciri-cirinya apa? Dia sangat mudah dengan dicabutnya loh, dia mudah dicabutnya gitu. Terus yang kedua itu ada akar tunggang. Kalau akar tunggang itu akarnya berukuran besar-besar gitu. Biasanya terdapat pada pohon rambutan, pohon durian, pohon mangga. Itu ya, tahu kan? Ya, terus yang selanjutnya yaitu ada batang. Batang itu merupakan bagian tumbuhan yang udah berada di atas tanahnya. Nah, batang ini itu sebagai tempat untuk tumbuhnya kayak daun, kayak buah, bunga, itu tumbuhnya di batang. Selanjutnya batang itu berfungsi sebagai pengangkut air dan mineral dari akar ini menuju ke daun. Nah, selanjutnya juga
di batang ini juga sebagai tempat menyimpan cadangan makanan. Yang selanjutnya yaitu daun. Daun itu tuh ibaratkan dapur. Kalian nggak tahu nggak sih apa sih sebenarnya fungsi dapur? Kalau di rumah kalian biasanya dapur untuk apa? Ya, benar sekali. Kalau dapur biasanya itu untuk memasak. Nah, jadi sama halnya dengan tumbuhan. Kalau di daun itu terjadi proses pemasakan makanan untuk tumbuhan-tumbuhan yang lainnya. Untuk teman-temannya nih, ibaratnya kayak daun, bunga, habis itu kayak buah, itu dia masak makanannya di daun melalui proses yang namanya fotosintesis. Yang selanjutnya ada bunga. Bunga ini terjadi di dalam bunga itu terjadi proses namanya penyerbukan. Penyerbukan itu adalah jatuhnya serbuk sari ke kepala putik. Itulah terjadi di bunga. Bunga ini kan sangat bervariasi ya warnanya ya. Ada yang tahu nggak sih apa aja sih sebenarnya warna-warna bunga? Ada yang tahu? Ya, pinter semuanya. Ada yang warnanya putih, ada yang merah, ada yang ungu, ada yang kuning. Sangat bervariasi ya warna-warna bunga. Nah, terus kalau bunga itu juga ada bunga sempurna, ada juga bunga yang tidak sempurna. Nah, kalau terus yang saja adalah ada buah. Buah itu yang biasanya kita makan kan. Kalau dalam tumbuhan yang biasa kita makan buahnya kan. Iya, pintar sekali. Buah itu yang biasa kita makan. Udah paham? Alhamdulillah kalau udah paham semua. Yuk nanti kita lanjut lagi ya ke materi selanjutnya. Nah, yang selanjutnya yaitu macam-macam bentuk adaptasi pada tumbuhan. Tadi apa aja? Adaptasi itu adalah proses penyesuaian diri tumbuhan terhadap lingkungannya ya. Nah, Ibu mau kasih tahu ya, adaptasi itu terbagi menjadi 3, yaitu ada adaptasi morfologi, ada adaptasi fisiologi, dan ada adaptasi tingkah laku. Nah, yang pertama ya akan Ibu bahas ya, itu adalah adaptasi morfologi. Tadi ingat gak? Siapa yang ingat? Apa sih sebenarnya adaptasi tadi itu apa? Ibu tadi ngomong apa adaptasi? Apa? Pintar sekali. Adaptasi adalah penyesuaian diri. Jadi kalau adaptasi morfologi adalah penyesuaian dari makhluk hidup melalui perubahan bentuk organ tubuhnya, biar dia tuh tetap bisa bertahan hidup gitu ya. Dia melalui perubahan bentuk organ tubuhnya. Seperti contohnya, Ibu mempunyai gambar kaktus. Iya, kaktus. Kaktus. Nah, Ibu mau tanya ya, siapa yang tahu di mana sih tempat tinggalnya kaktus? Di mana tempat tumbuhnya kaktus? Ada yang bisa jawab? Apa? Iya, pintar sekali, yaitu di gurun. Nah, kaktus kan tinggalnya di gurun tuh. Gurun kan jarang hujan, jarang air gitu kan. Nah, oleh karena itu kaktus itu mengalami penyesuaian dirinya melalui perubahan tubuh perubahan bentuk tubuhnya, yaitu dengan cara kaktus itu tidak mempunyai daun yang lebar-lebar. Kalau misalnya tumbuhan biasanya kan punya daunnya lebar-lebar tuh. Kalau misalnya daunnya lebar-lebar itu dia tuh sangat cepat itu loh, penguapan cairannya itu. Jadi kalau kaktus itu tidak memiliki daun. Untuk apa? Untuk mengurangi penguapan cairannya gitu. Oke? Maksud? Alhamdulillah. Terus yang kedua yaitu adaptasi fisiologi, yaitu merupakan bentuk penyesuaian tumbuhan di mana tubuh tumbuhan melakukan proses yang namanya fisiologi. Hal ini bertujuan untuk kelangsungan hidupnya. Nah, contohnya adalah pada tumbuhan kantung semar. Nih, nah, kalau kantung semar itu memiliki suatu enzim yang dapat menghancurkan protein mangsanya, yaitu namanya enzim protease. Nah, enzim itu bisa menghancurkan protein mangsanya. Nah, kantung semar ini memiliki suatu cairan manis sehingga bisa mengundang tuh para mangsa-mangsanya, seperti halnya lalat ini, lalat yang malang ini loh. Nah, itu dia terundang oleh gara-gara ada bau cairan manisnya kantung semar, sehingga dia hinggap ke kantung semarnya. Setelah dia udah hinggap di kantung semar ini, habis itu tertutuplah nih mulut kantung semarnya. Akhirnya lalatnya itu masuk ke dalam kantung semar gitu. Oke?
Nah, selanjutnya yaitu adaptasi tingkah laku, yaitu penyesuaian tingkah laku mereka agar dia bisa bertahan hidup. Contohnya itu pada pohon jati. Kalau pohon jati itu pada musim penghujan, dia akan memiliki daun yang sangat lebat, rimbun. Tuh, seperti gambar ini ya. Sangat lebat kan daunnya kan. Nah, tapi kalau saya pada saat musim kemarau, itu dia tuh daunnya berguguran sehingga dia tidak memiliki daun. Itu termasuk adaptasi tingkah laku pada pohon jati. Gimana? Udah maksud? Maksud. Coba kalau yang belum maksud bisa tanya dulu. Udah maksud semua? Alhamdulillah. Yaudah kita lanjut lagi ya ke materi selanjutnya. Nah, yang selanjutnya kita akan membahas mengenai cara perkembangbiakan tumbuhan. Nah, cara perkembangbiakan tumbuhan itu terbagi menjadi dua loh. Ada yang tahu apa aja? Belum tahu ya? Dari Ibu kasih tahu ya. Nah, perkembangbiakan itu terbagi menjadi dua, yaitu perkembangbiakan generatif dan perkembangbiakan vegetatif. Nah, perkembangbiakan generatif itu adalah perkembangbiakan secara generatif. Itu terjadi akibat pertemuan antara sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Nah, biasanya kalau perkembangbiakan itu pembuahannya itu terjadi pada bunga. Nah, pada tumbuhan terjadi perkembangbiakannya itu terjadi pada bunga, yaitu melalui proses yang namanya penyerbukan. Jadi tadi apa? Penyerbukan itu jatuhnya serbuk sari ke kepala putik, jatuhnya sel kelamin jantan ke sel kelamin betina. Maksud? Nah, yang selanjutnya yaitu ada perkembangbiakan vegetatif. Perkembangbiakan vegetatif itu terbagi menjadi dua loh, yaitu vegetatif alami dan vegetatif buatan. Nah, kalau vegetatif alami itu antara lain yaitu spora. Contohnya ini ya. Terus habis itu kalau misalnya ada juga tunas. Contohnya nih seperti ini. Nah, contohnya terus ada lagi umbi lapis. Nih contohnya ya. Terus ada lagi umbi batang. Nih. Habis itu ada umbi akar. Ini contohnya. Habis itu ada rizoma dan stolon. Nah, selanjutnya yaitu perkembangan biakan secara vegetatif buatan, yaitu dengan cara stek, ada dengan cara cangkok, dan ada dengan cara okulasi. Nah, selanjutnya yaitu ada perkembangbiakan secara vegetatif buatan. Macam-macamnya yaitu yang pertama kan ada stek tuh. Stek itu memotong batang dari tanaman itu terus ditanam lagi menjadi tanaman baru lagi, itu namanya stek. Stek itu biasanya terjadi pada bunga mawar, pada bunga lavender, pada singkong. Nah, terus yaitu yang kedua yaitu ada cangkok, yaitu menumbuhkan akar dengan cara mengupas batangnya dan menutupnya dengan suatu media. Biasanya media itu biasanya menggunakan sabut kelapa. Tahu kan sabut kelapa itu yang dalamnya kelapa itu sabutnya itu loh. Nah, kalau cangkok itu biasanya terdapat dilakukan pada tumbuhan seperti mangga, seperti jambu dan jeruk, dan masih banyak lagi sih sebenarnya. Terus yang terakhir yaitu ada okulasi, yaitu dengan menempelkan tunas satu tanaman pada batang tumbuhan yang lainnya. Oke? Maksud? Nah, yuk, kalau udah maksud kita lanjut lagi ya, yaitu proses kehidupan tumbuhan, yaitu melalui pertumbuhan dan melalui perkembangan. Kalau pertumbuhan itu proses pertambahan ukurannya, kayak volumenya, masanya, tingginya, itu mengalami pertumbuhan. Kalau perkembangan itu yaitu proses tumbuhan itu mencapai kematangan fungsinya, atau dengan kata lain yaitu menuju tahap kedewasaannya. Nah, itulah materi pembelajaran pada hari ini. Ada yang mau bertanya? Apa yang belum jelas? Silahkan bertanya dulu. Daripada nanti gak tahu kan, Miss sekarang tanya dulu ke Ibu. Oke? Apa? Siapa yang mau bertanya? Loh, kalau diem semua berarti udah paham semua ya. Kalau diem semua berarti Ibu anggap kalian tuh udah paham semuanya ya. Oke.
Nah, setelah mempelajari materi itu, sekarang Ibu akan memberikan tugas kalian, yaitu berupa LKPD, lembar kerja peserta didik, yaitu nah di dalam LKPD yang udah Ibu buat itu, nanti kalian itu ada gambar, nanti kalian suruh mencocokkan kira-kira tumbuhan tersebut itu perkembangbiakannya melalui apa ya? Apa dengan cara menyetek, apa dengan cara mencangkok, oke? Nih, Ibu akan bagi satu-satu ya, dikerjakan mandiri, oke? Nggak boleh contek-contekan. Nanti Ibu akan kasih waktu selama 20 menit untuk mengerjakan, lalu dikumpulkan lagi ke Ibu ya, oke? Yuk nih satu-satu ya. Nah, Ibu kasih waktu 20 menit dari sekarang, dikerjakan mandiri, oke? Siap, yuk semangat ya semuanya, dikerjakan. Nah, udah selesai semua kan? Ada yang belum selesai? Udah selesai semua kan? Alhamdulillah kalau udah selesai semua. Yuk semuanya sekarang dikumpulkan ke Ibu, habis itu siap-siap untuk pulang ya. Oke. Ya. Yuk boleh siap-siap tuh pulang. Coba semua tasnya dipakai. Buku-bukunya, pensil-pensilnya dan sebagainya dikemas kembali, oke? Sudah siap semuanya? Yuk, kalau sudah, Ibu mau menyimpulkan dulu pembelajaran pada hari ini bagaimana? Nah, pada pembelajaran hari ini, yaitu kita belajar mengenai tumbuhan, adaptasi, perkembangbiakan, dan proses kehidupannya. Tadi itu macam-macam bagian tumbuhan ada apa aja? Ada akar, ada batang, ada daun, ada buah. Pintar sekali. Terus, kalau misalnya adaptasinya, tadi ada adaptasi morfologi, pintar. Ada adaptasi fisiologi, pintar. Ada adaptasi tingkah laku, pintar. Kalau tadi perkembangbiakannya, tadi ada perkembangbiakan apa? Generatif. Terus ada perkembangbiakan vegetatif, pintar. Kok proses kehidupannya dia itu tumbuhan mengalami pertumbuhan dan perkembangan, pinter semuanya. Nah, dengan cara kita udah mempelajari tumbuhan tuh, kan kita tahu tuh kalau tumbuhan itu sama-sama makhluk ciptaan Allah. Sama kan seperti kita juga makhluk ciptaan Allah. Oleh sebab itu, kita juga harus merawat tumbuhan, menyiraminya, menyayangi tumbuhan juga. Jangan asal petik pada tumbuhan ya, karena dia juga sama-sama makhluk ciptaan Allah. Oke? Jangan lupa di rumah tetap belajar, diulas kembali materinya pada pembelajaran hari ini agar kalian tetap ingat. Belajar di rumah, pulang, mandi, tidur, siang dulu. Habis itu nanti terus malamnya kalian belajar kembali, oke? Setuju semuanya? Besok Ibu bakal tanya loh pada pertemuan yang akan datang mengenai materi hari ini sebenarnya gimana sih? Nanti Ibu juga bakal tanya, oke? Yuk, semangat semuanya. Yuk, semuanya duduk siap. Kepala ditundukkan, tangannya diangkat. Berdoa mulai. Amin. Nah, sebelum pulang, Ibu akhiri ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sebelum pulang, Ibu mau ngasih beberapa pertanyaan. Yang bisa pulang, boleh pulang duluan. Yang bisa jawab maksud Ibu. Yuk, yang bisa jawab boleh pulang terlebih dahulu. Yuk, yang pertama. Soal pertama ya. Dengerin baik-baik. Simak baik-baik soalnya. Ibu mau tanya nih. Proses fotosintesis itu terjadi pada bagian tumbuhan apa? Ada yang bisa jawab? Silakan angkat tangannya dulu. Apa? Pinter sekali, 100 buat kamu. Kamu boleh pulang duluan ya. Hati-hati di jalan, langsung pulang. Oke, jangan main-main. Pulang dulu, baru nanti kalau mau pergi main lagi gak apa-apa. Yang penting pulang dulu. Hati-hati di jalan. Sampai jumpa besok. Yuk, pertanyaan yang kedua. Perkembangbiakan itu terbagi menjadi dua. Ada yang bisa menyebutkan perkembangbiakan apa sama perkembangbiakan apa? Apa? Pinter, 100 buat kamu. Yuk kamu boleh pulang juga ya. Hati-hati jalan ya. Sampai jumpa besok. Oke. Nah, yang lainnya gimana nih? Kok nggak pada jawab? Lain kali jawab ya. Kalau waktu Ibu menjelaskan harus didengarkan dengan seksama, didengarkan benar-benar agar kalian bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan Ibu. Oke? Oke, siap semuanya. Terima kasih untuk pembelajaran pada hari ini. Jangan lupa semangat.
jaga kesehatannya, tidur siang, habis ini biar besok semangat lagi. Terus nanti malam jangan lupa belajar, oke? Oke, boleh pulang semuanya. Terima kasih, sampai jumpa di hari besok.